Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Gitu kan ya. Oke, yuk kita balik sini dulu yuk. Nah, ini tadi udah dijelasin, ini ada hello. Hello itu standar banget, jadi semuanya bisa dipakai ya. Tapi diusahakan jangan pernah menggunakan hello, diusahakan jangan pernah menggunakan hello pada saat formal. Nah, itu biasanya kita ya kayak menyapa-nyapa biasa aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang lebih dewasa, itu lebih baik jangan menggunakan kata hello. Oke, good. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk nih, yang sering sekali kita gunakan kalau misalnya kita ingin nyapa secara formal ya, kita masih ngomong secara formal, itu ada namanya good morning, right? Bener nggak teman-teman? Yes, good. Good morning. Betul, alright. Kemudian ada namanya good afternoon. Good afternoon, ya. Good afternoon. Dan yang terakhir itu ada namanya good evening. Ya, good. Good evening. Jadi sebenarnya secara sederhananya ya, secara sederhana, kalau misalnya secara formal teman-teman ingin menyapa seseorang, ini bisa pakai 3 ini. Nah, jadi pertanyaannya, kapan kalian harus gunain ini? Ini tidak bisa sembarangan pakai dong. Misalnya kalian akan bertemu seseorang di jam, sekarang jam berapa? Jam 1 deh. Nggak mungkin kalian akan menyapa dengan good morning. Meskipun dalam seminar-seminar biasanya selamat pagi kan kayak gitu ya. Ya, itu hanya secara filosofi aja. Nah, tapi secara yang benarnya, secara penggunaannya, itu alangkah baiknya kalau misalnya kita menyapa dengan kata good morning di pagi, good afternoon di siang, kemudian udah sore menjelang malam, sampai malam maaf. Itu lebih baik menggunakan yang namanya good evening. Iya. Nah, jadi kapan kita gunain good afternoon, good morning, sama good evening? Kalau good morning dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur sampailah sebelum jam makan siang atau jam 11, jam setengah 12 lah. Yang jadi pertanyaannya pasti kayak gini. Sir, kalau misalnya bangunnya jam 3 subuh macam mana? Pertanyaannya adalah jam 3 subuh kalian mau ketemu siapa? Siapa tahu pas sahur. Iya, sahur on the road ya mungkin ya. Sahur on the road mungkin, tapi kebanyakan kalau misalnya sahur on the road, paling tidak kalian akan menggunakan good morning juga. Nah, hitungannya, itu kan jam 3 udah jam 3 pagi ya, bukan lewat tengah malam lagi kan ya. Bukan jam tengah malam, tapi udah melewati, udah menuju subuh atau secara menuju pagi, makanya lebih baik menggunakan good morning. Kalau misalnya bangunnya jam 12, pertanyaan saya lagi, siapa yang mau bersapa jam 12? Kecuali orang lembur. Orang lembur pun kadang-kadang dia hanya menyebutnya sebagai hi atau hello aja. Karena hitungannya udah dekat dong, nggak mungkin kita ketemu dengan orang asing jam segitu kan ya. Secara logikanya seperti itu. Nah, jadi good morning itu digunakan pada saat teman-teman bangun tidur. Misal nggak tahu kan ya, tiba-tiba bangun tidur teman-teman langsung nyari nasi kuning. Kan nggak tahu ya. Nah, kayak Sam biasanya kan kayak gitu tuh biasanya tuh. Oh iya benar. Bubur ya, oke. Nah, itu good morning dari bangun pagi sampai sebelum jam makan siang. Nah, ini sebelum jam makan siang kita agak beda-beda. Kita kan ada yang jam 12, ada jam 1. Tapi kalau kita ngikutin standar yang sana sekitar jam setengah 12 ataupun jam 12, itu udah aman, itu jam makan siang. Atau penggunaan dari good morning. Setelah itu, teman-teman boleh menggunakan yang namanya good afternoon. Nah, good afternoon. Nah, good afternoon ini dimulai dari siang nih. Siang sampai jam berapa? Biasanya dari siang, itu biasanya ada yang menyatakan sampai jam 3, ada yang nyatain sampai jam 4, bahkan ada yang nyatain sampai jam 5. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya menggunakan good afternoon sekitar jam 4 nggak masalah. Oke, mau jam 3, 4, oke fine. Jam 5 juga nggak masalah. Tapi udah masuk ke jam 6, jangan menggunakan good afternoon lagi. Karena harus menggunakan good evening. Bacanya I ya, bukan E ya. Meskipun tulisannya pakai E, maaf ini kelebihan. Ya, meskipun tulisannya pakai evening, tapi bacanya pakai I, evening. Iya, evening. Good evening ini digunakan ya sekitar jam 5 ke atas lah, sampai kalian mau tidur. Nah, ini yang kadang-kadang salah nih. Kita misalnya ketemu teman jam 7 malam nih. Misalnya teman-teman datang ke studio, ketemu teman yang lain, kalian akan menyapa dengan jangan menggunakan kata good night. Nggak boleh pakai good night, karena good night itu artinya perpisahan. Boleh. Mau ya berpisah saat malam. Intinya saat suasana malam ya, berpisah atau mau tidur. 2 itu boleh gunain good night. Tapi nanti ada yang nanya nih,
Kalau misalnya siang-siang mau berpisah gimana, Sir? Good night juga enggak dong. Good night hanya untuk dipakai untuk malam. Goodbye aja cukup. Goodbye. Goodbye. Goodbye ya. Atau see you atau nice to meet you. Itu nanti deh kita bahasnya. Untuk berpisah ya gitu ya. Oke, nah ini ada 3 nih, ada 3 yang standar banget ya kita gunain dari zaman SD. Ya, zaman SD udah kita sering gunakan. Jadi kalian hanya perlu tahu untuk apa? Jamnya aja lebih tepatnya. Nah, kemudian ada yang lain lagi namanya how do you do. Ini saya hapus dulu dikit ya. Itu ada namanya how do you do. Nah, kalau misalnya ada yang menyapa teman-teman dengan konteks ini atau dengan frase ini atau dengan kalimat ini artinya bukan apa kabarmu. Artinya adalah hai. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya ada yang nyapa dengan how do you do, kalian akan menjawab dengan how do you do juga. Nah, jadi jangan pada saat ini misalnya saya nyapa Faizul misalnya. Faizul, how do you do? Jangan nanti Faizul jawab I'm fine, nggak boleh. Kebanyakan kita kayak gitu kan ya. Pertanyaan yang benar itu how are you? Itu baru I'm fine. Nah, kalau how do you do itu dijawab sama how do you do. Atau ditambahin tuh, how do you do too? Tuhnya O-nya double ya. Pakai pen biru deh. Ya, benar banget, pakai to juga. Ya, ditambahin belakangnya, how do you do too? Boleh. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mau dipakai ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sekali lagi nih, ini formal ya. Ini masih dalam ranah yang formal. Kalau misalnya ada Iwafila atau teman-teman yang di studio ini bertemu dengan orang di luar, kemudian ada yang menyapa how do you do, jangan jawabnya dengan I'm fine, itu salah banget. Karena dia bukan nanyain kabar, tapi dia hanya menyapa saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini lumayan ya, hitungannya lumayan ya, sedikit menambah lah. Selain teman-teman menggunakan pakai hi, pakai hello, kemudian pakai good morning, good afternoon, kemudian ada good evening, ditambah lagi dengan how do you do too. Nah, habis ini kita akan lanjut lagi untuk bahas yang lebih dalam lagi, bagaimana cara kita menyapa yang lebih formal lagi. Tetap jangan kemana-mana, tetap di M2 TV Media Dakwah Anda. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Welcome back to Chit Chat. Nah, tadi kita udah bahas beberapa frase atau beberapa kalimat yang bisa Iwafila gunakan kalau misalnya ingin menyapa ya, dalam kondisi yang formal. Karena kalau misalnya kita ngomongin yang informal itu beda lagi. Ada beberapa frase lagi yang akan kita bahas soal informal gitu. Nah, tadi udah kita bahas ada 4 ya. Nah, sekarang saya pengen coba untuk teman-teman yang di studio nih ya, teman-teman yang yang ada di rumah juga boleh. Saya pengen dengar suaranya dulu satu, one by one. Kan tadi ada 4 kan. Nah, di sini penontonnya juga ada 4, alhamdulillah. Kita akan coba one by one. Oke, yang pertama dari Faizul, silakan. Yang pertama dulu, yang selamat pagi. Gimana nyebutinnya? Good morning. Ya. Bukan good morning ya. Good morning. Ya. Morning. Ya. Dikit aja karatin R-nya. R-nya dikaratin dikit aja. Morning. Ya, benar banget. Next, sebelahnya. Good afternoon. Good afternoon, nun. Oh, good afternoon. Ya, bukan non ya. Ya. Nun. Good afternoon. Good afternoon. Iya, mantap banget. Next di sebelahnya. Good evening. Ya, benar banget. Good evening. Baca I ya, evening. Oke. And di sebelahnya lagi. Kan udah Belum satu lagi. How do you do? Iya, benar banget. Ini karena agak panik nih ditanya soal bahasa Inggris. Makanya tiba-tiba merasa kalau ini kayaknya udah selesai. agak panik. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah ya. Ada mau ditanya dulu nggak? Iya, silakan. kan kalau ada afternoon kan biasanya kan noon kan afternoon. Itu kalau Dan afternoon gimana maksudnya? kan good afternoon tuh. Heeh. Kan biasa orang tuh kayak ada pembagian waktu juga untuk yang noonnya. Itu Bener. gimana tuh? Itu ada juga sebenarnya. Yang saya kasih tahu tadi itu secara termudahnya. Nah, kalau misalnya nunnya itu benar kalau nggak salah saya itu dari jam makan siang tadi sampai sekitar jam 2. Itu udah masuk nun. Kita boleh menggunakan good
good noon biasanya atau good day biasanya. Jarang orang menggunakan good noon. Good day biasanya standarnya. Evening. Ya, biasanya pakai good day biasanya. Ya benar. Jadi ada morning, malahan pembagian waktu itu banyak ya. Midnight, down, morning, noon, midday. Noon sama midday agak beda. Kemudian ada masuk ke afternoon, afternoon baru masuk evening, evening baru masuk night. Sebelum night itu di antara noon sama night itu ada dusk. Dusk itu artinya petang. Maghrib. Ya, anak-anak senja. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin soal pembagian waktu. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita untuk menyapa. Teman-teman kan tadi agak panik ya untuk nyapa ya. Makanya saya sederhanakan menjadi tiga waktu aja supaya sederhananya seperti itu. Ada lagi silakan. Sir. Ya silakan, Mr. Sam. Siap. Sir, tadi kan bilang kalau good evening ya. Evening ya. Evening. Nah, itu dari jam berapa? Sekitar jam 6. Jam 6 jam sampai 5, jam kita 6. tidur. Nah, kalau tidurnya itu sampai jam 3 itu masih good evening enggak, Sir? Udah enggak. Oh. Karena tadi saya bilang udah masuk udah tengah malam itu kan udah beda cerita tuh. Pertanyaannya secara logika, siapa sih mau nyapa kita yang tengah malam? Hantu. Kecuali ketemu something lah ya, kita nyebutnya sebagai something aja. Nah gitu. Biasanya kalau itu tuh biasanya digunakan untuk yang pertama tadi saya bilang formal. Kenapa saya bilang formal? Karena untuk orang yang tidak dikenal atau untuk orang yang lebih ya kita anggap sebagai yang kita hormatin lah seperti itu ya. Nah itu makanya pakai itu. Tapi kalau udah tengah malam pertanyaannya siapa yang mau standby sampai tengah malam untuk disapa? Ya nggak tahu kan ya. Mungkin Mr. Samnya lagi terkejut bangun kan ya atau ngigau kan ya. Ya who knows gitu kan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Nah selanjutnya ini baru masuk ke yang pertanyaan-pertanyaan nih yang standar banget ya. Yang dari zaman dulu kita masih gunakan adalah how are you, benar? Yes, good. Yes. Ya, pertanyaannya adalah what is the meaning of how are you? Bagaimana kabarmu? Iya, bagaimana kabarmu? Benar banget. Nah, jadi kalau misalnya ada nanya how are you, ini terserah teman-teman lagi. Jawabannya bebas banget. Sangat-sangat bebas tergantung. Iya, standarnya boleh pakai I'm fine. I'm good, boleh. I'm happy juga boleh. Yes. Kemudian Kalau cuma jawabnya yes gitu, Sir. jadi ambigu. Oh ya, kayak nanya mau makan apa, minum jus. Kan aneh. Jauh. Jadi kalau misalnya how are you, boleh juga tambahin today. Today itu artinya hari ini. How are you today atau how are you? Atau secara native-nya kadang-kadang how are ya. Nah, itu kadang-kadang ada juga. Ada kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi kayak ini selain ini ya, ada lagi misalnya how are you doing? How are you? Ya, sama. Ini hanya bentuk variasi saja. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu banyak banget variasinya. Jadi teman-teman atau iofila yang ada di rumah boleh mengeksplor lagi. Yang saya sampaikan di sini hanya sebagai batu loncatan saja atau trigger aja buat teman-teman nyaman untuk berpikir, nyaman untuk menentukan oh ini saya pakai ini. Jadi saya menyederhanakan aja. Untuk upgrade-nya selanjutnya silakan teman-teman lakukan sendiri ya. Oke. Nah, kemudian yang paling standar ya. Ini. Oke. Kayaknya ini dulu deh kayaknya yang standarnya ya. How are you doing? Karena ada lagi nih beberapa, cuman itu frasenya agak panjang. Takutnya teman-teman iya benar banget, Masya Allah keren sekali, Akhi Faizul. Nah ini jadi standarnya. Nah jawabannya sama. Kalau misalnya ada nanya how are you doing ya jawabnya sama aja. I'm fine, I'm super, I'm cool gitu. Formal ya, Sir? Pertanyaan yang untuk formalnya. Masih formal. Masih formal. Kita belum ngomongin untuk yang apa? Yang informal. Karena informalnya itu penggunaannya itu untuk yang standar kayak teman-teman atau yang lebih di bawah atau udah akrab itu boleh menggunakan yang informal. Tapi yang ini kita masih yang formal dulu. Ada juga nih sapaannya nih biasa juga pakai nice to meet you. Ini bukan pertanyaan ya, tapi ini pernyataan. Iya, benar banget. Nice to meet you. Yes.
Oh, jawabannya cuma yes. Atau bisa juga nice to see you. Bilang no. Ya, ini terserah teman-teman lagi atau Iwafila di rumah terserah ya. Mau pakai nice to meet you boleh, nice to see you juga boleh. Bedanya sama. Sama aja. Ya, see meet sama aja karena secara makna itu sama-sama berjumpa toh? Iya. Iya. Kalau secara artinya beda. Meet itu bertemu, kalau see itu melihat. Kalau melihat kan bertemu. Iya kan? Bener kan? Berarti sama aja. Makanya maknanya sama. Nah, jadi ini juga nih buat Iwafila nih, jangan mengartikan secara one by one. Biasanya kayak gitu kan ya? Nice itu bagus. Itu untuk meet bertemu denganmu. Bagus untuk bertemu kamu. Kan nggak masuk ya? Nah, jadi secara satu kalimat berarti sebagai senang bertemu denganmu kayak gitu. Berarti kalau kita mau terjemahkan sebuah Kalimat. itu disatukan dulu, Ustaz. Ya, bukan disatuin sih. Lebih tepatnya tuh kayak kita harus tahu dulu nih maknanya satu-satu, kemudian kita rangkai menjadi satu kalimat. Sama kayak gitu. Kayak kan kalau misalnya kita kadang-kadang nih ya ngertiin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan terbolak-balik ya. Ya. Nah, itu tuh, oh that's right, good, Azrul good. Jadi, kalau misalnya kita pengen mengartikan atau mentranslate suatu kalimat dalam bahasa Inggris, kita translate biasa aja dulu, secara harfiah juga nggak masalah. Kemudian baru kita rangkai menjadi satu kalimat bahasa Indonesia yang enak untuk diucapin atau enak untuk didengar. Nanti kita akan bahas deh, bagaimana kalau misalnya kalimat ini artinya apa ya? Nanti kita akan bahas. Tapi ini belum dulu lah, kita masih ke ranah sini dulu. Ada lagi silakan mau tanyain? Kalau tidak ada, ya. Ada lagi nih, I'm glad. Biasanya pakai glad. Ya, saya singkat aja ya. I'm glad to. Sama aja. Saya pakai si aja. Glad itu artinya bahagia. Bentuk lain dari kata happy. Glad bacanya. Bahagia. Ya, boleh kalian kalau misalnya kalian bingung ya atau tidak ingat, I'm happy to see you juga boleh. Iya. I'm happy to see you atau I'm glad to see you juga is fine. Tidak ada masalah. Ya, boleh pakai happy, boleh pakai glad karena artinya sama aja. Sama-sama senang. Belum lagi nanti ada kata senang itu 3 bentuk. Happy, glad, and joy. Tapi sama-sama senang. Iya, cuman kalau joy itu lebih di atasnya lagi. Jadi sangat senang lah. Kalau secara idiomnya ada lagi. Kalau happy, kalau untuk bahagia, untuk senang yang berlebihan itu namanya clouds nine. Itu hanya sebagai intermezzo aja ya. Jangan terlalu dihafalkan ya. Jadi kalau misalnya nanti Iwafila ataupun teman-teman di studio yang menemukan kata kayak clouds nine, itu bukan berarti sebagai 9 awan. Ya, kalau clouds itu kan awan dan nine itu kan 9 ya, 9 awan bukan. Artinya itu bahagia, sangat bahagia. I'm very happy. Ya, kayak abis dikasih duit kan ya. Senang gitu kan ya. Itu kayak gitu-gitulah. Nah, jadi ini yang standar banget nih yang digunakan kalau misalnya Iwafila yang di rumah ataupun teman-teman di studio ingin menyapa seseorang secara formal. Kadang-kadang nih kan kalau misalnya kita kayak gini lah, kalau misalnya ketemu di bule di jalan, tiba-tiba bilang, "Hai, hello." Itu serasa so akrab banget jatuhnya. Karena agak kurang. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman agak, akrab banget nih orang nih, gitu kan ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman bisa menggunakan good morning sir, good afternoon sir, or good evening sir, kayak gitu. Itu terkesan kayak, kita menghormati dia. Seperti itu. Atau bisa juga how are you doing, nice to meet you. Itu kalau misalnya kalian dalam pertemuan bisnis atau membicarakan suatu hal kayak nice to meet you miss, nice to meet you sir, gitu. Baru ngomong bla 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 gitu. Ada mau tanyain silakan. Iya, masih nampak bingung ya. Ya, silakan. Ada mau nanya? Mungkin Pak Azrul ingin bertanya something? No, belum. Or maybe Mr. Didi, do you have any question for me? Not yet. Okay. Nah, jadi untuk ini gimana nih? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum berarti kita break dulu bentar ya. Ngambil napas dulu sambil mencerna lagi apa yang ada di papan tulis ini. So, jangan kemana-mana, Iwafila tetap di M2 TV Media Dakwah Anda.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Good afternoon. Ya, tadi kita udah belajar ya banyak banget frase yang bisa Iwafila gunakan kalau misalnya ingin bertemu dan dalam kondisi yang formal. Jadi maksudnya kondisi formal itu tidak harus dalam rapat atau dalam sidang ya, tapi kalau misalnya baru ketemu dengan orang gitu kan ya, itu lebih baik menggunakan yang formal daripada yang informal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang greetingsnya. Nah, bahasa Inggris untuk sapaan itu greetings. Ya, benar. Jadi kalau misalnya Iwafila ingin cari kosakata ini, bisa Iwafila cari dengan keyword di Google-nya itu dengan greetings. Jadi insya Allah Iwafila akan banyak menemukan terkait greetings tersebut. Baik, sekarang kita ngomongin yang informal. Nah, yang informal ini standar banget yang biasa digunakan dalam kondisi sehari-hari ya. Misalnya kayak, nah tadi sesuatunya pakai hi gitu kan ya. Kemudian kayak hey, ya hey-nya bisa pakai hi, ada pakai hey. Nah, ini informal. Tapi kalau bisa pakai hello itu lebih ke formal. Cuman lebih baik jangan terlalu sering lah digunain gitu. Karena kita punya beberapa frase tadi kan ya yang udah disampaikan. Baik. Nah, kemudian ada apa aja nih greetings yang informal? Nah, bisa pakai ini sering banget nih. Ini jadi bukan tagline sih, salah satu nama dari media sosial namanya WhatsApp. Iya. Apa kabar? Iya. Nah, bacanya ini agak-agak tergantung ya. Kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia, terkadang kita akan nyebutin dengan WhatsApp. Sebenarnya yang di aplikasi itu WhatsApp. Iya, bukan WhatsApp. app. Ya, benar banget. Terima kasih, Ukti. Nah, jadi WhatsApp ini bentuk dari bahasa sederhananya atau bahasa sehari-hari yang bisa Iwafila gunakan kalau misalnya ingin nyapa teman dekat. Ada juga, nah kalau misalnya kita biasanya menggunakan WhatsApp, ada juga yang kalau di sana itu biasanya menggunakan WhatsApp, pakai Z ya WhatsApp. WhatsApp berada, kayak gitu kan ya, WhatsApp sista, gitu kan ya. Nah itu yang standar banget yang bisa Iwafila gunakan kalau misalnya ingin bersapa ya, bersapa. Kemudian ada lagi nih, what's new? Wah ini jarang banget yang digunain nih. What's new? Ya, sama aja artinya. Apa kabar juga. Jadi bahasa Inggris itu sangat banyak frase yang alternatif. Maksudnya frase alternatif itu adalah frasa atau kalimat yang berbeda, tapi maknanya itu secara maknanya itu sama. Gitu kayak WhatsApp, kemudian what's new, gitu kan ya. Nah ini bisa Iwafila gunakan kalau misalnya ingin menyapa. Nah kalau misalnya Iwafila baru ketemu nih, udah lama nggak ketemu teman, misalnya udah sebulan, 2 bulan, bantaran 3 bulan deh ya, bantaran 3 bulan udah lama banget nggak ketemu. How have you been? Ya, how have you been? Ya, kalau bahasa Pontianaknya, dari mana ya Goni? How have you been? Kamu dari mana aja selama ini? Gitu. Itu secara bahasa Inggrisnya ya, secara artinya. Tapi kalau misalnya kita artikan sebagai bahasa Pontianak, dari mana ya Goni? Lama tak bersua, boleh juga kayak gitu kan. Nah ini kalau misalnya baik Iwafila ataupun teman-teman yang ingin menggunakan kalimat ini biasanya identiknya dengan orang yang sudah lama tidak ketemu ya, sekitar 3 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya. Ini boleh Iwafila atau teman-teman di sini gunain gitu. Next, ada lagi nih, kita masih ngomongin bentuk apa kabar ya, what's going on. Ya. Nah, ada namanya what's going on. Terserah ya, bebas cara bacanya. Boleh, kalau misalnya takut cepat-cepat, itu pelan-pelan aja. What's going on, nggak apa-apa. Tapi kalau mau cepat-cepat, bacanya secara zet. Nah, atau secara ya sedikit seperti native lah jatuhnya. What's going on? Ya, going on. Nah, going on. Nah, itu Iwafila bisa gunain tuh, atau teman-teman bisa. Artinya sama aja. Sama seperti yang kedua ini. Apa kabar? Nah, jadi kalau misalnya sekarang untuk menyapa, itu sebenarnya banyak banget frasa atau kalimat yang bisa Iwafila gunakan untuk menyapa seseorang.
Tapi tergantung suasana formal atau informal. Kalau yang informal, saya beberapa rekomendasinya seperti ini gitu. Atau, nah, kalau tadi kan kita ada nyebutin kayak nice to meet you, I'm glad to see you kan ya. Ini good to see you aja. Ini maaf ya, agak mereng ke bawah ya. Emang agak mereng ya? Karena agak jauh nyampe sananya. Nah, good to see you itu sama aja. Senang bertemu denganmu, senang berkenalan denganmu. Kalau misalnya Iwafila atau teman-teman menggunakan tadi I'm glad to see you, I'm happy to see you atau meet you, itu dalam kondisi yang formal. Tapi kalau misalnya yang tidak formal, good to see you aja nggak apa-apa. Ini juga tadi saya hampir lupa. Tadi kan ada good morning, good afternoon kan ya. Tapi kok kalau misalnya pernah nggak sih teman-teman dengerin kayak morning guys? Pernah kan ya? Yes, ya. Itu adalah bentuk dari informal. Jadi kalau misalnya nggak pakai good depannya, berarti informal tuh. Kayak datang masuk ke ruangan gitu kan. Hi morning guys. Nah, itu udah informal. Nggak mungkin kalian masuk ke ruang rapat, morning. Ya kan bener kan? Iya, terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal morning ya, itu yang tidak formalnya lain lah. Seperti itu. Nah, jadi ini semuanya nih udah saya sampaikan nih. Kita ngomongin yang greeting secara formal, kemudian greeting secara yang ini informal ya. Greeting secara informal gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyapa seseorang, ya harus melihat kondisi, waktunya, dengan siapa. Itu penting banget. Jadi jangan sembarangan. Orang nggak dikenal, tiba-tiba kalian akan nyapa, what's up? Kan aneh ya? Kayak kita aja deh. Oi, gitu kan ya? Kalau misalnya kayak bahasa kita kan secara informalnya, oi. Kan, iya. dua kemungkinan. Nggak, kalau nggak ngajak klien agak kurang sopan jatuhnya kan ya? Pasti kita akan nanya, permisi. Ya kan kayak gitu kan ya? Kalau yang tidak kita kenal ya? Nggak mungkin yang tidak kenal, oi gitu kan ya? Nggak mungkin. Nah, sama juga dalam bahasa Inggris tidak bisa tiba-tiba kayak, what's up? Morning guys, nggak mungkin kayak gitu kan ya. Tetap hi, good morning sir, may I know your name, something like that. Oke. Ada pertanyaan dulu terakhir? Tidak ada, mukanya masih pada bingung. Nah, jadi ini Iwafila udah disampaikan ya, dua bentuk greetings atau dua bentuk cara menyapa, baik secara formal maupun secara informal. Jadi Iwafila silakan menggunakan yang ada di sini juga boleh, atau misalnya Iwafila ingin menggunakan yang lebih daripada itu juga boleh. Atau Iwafila pengen mencari lebih, nah bisa ini keywordnya nih. Kalau misalnya Iwafila mencari di internet, tidak bisa tiba-tiba Iwafila ketik hello atau apa gitu kan ya. Ini adalah keywordnya, greetings. Ya, greetings itu banyak banget ngomongin soal kalimat sapa yang bisa Iwafila gunakan ketika ya who knows kan ya, Iwafila ketemu bule di Pontianak dan seterusnya. Nah, jadi ini dulu karena masih ada satu sesi terakhir yang akan kita bahas. Nah, ini akan lumayan mendebarkan bagi orang-orang yang ada di sini karena akan saya sedikit mempertanyakan satu hal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Back again in Chit Chat. Nah, ini udah masuk ke sesi terakhir. Tadi udah jelasin juga ya, ngomongin soal greeting secara formal dan greeting secara informal. Nah, sekarang akan saya membalikkan sebuah pertanyaan kepada teman-teman yang ada di sini. Tenang. Teman-teman di sini pada menunduk semua ya, jadi aman. Takut ditanya. Oke, yang tidak masuk in frame juga akan saya tanyain ya. Adil. Jangan pada kabur ya. Oke. Baik, saya mau tanya dulu nih. Enaknya dari mana nih? Dari cowok atau cewek dulu nih? Cewek. Cewek kah? Oke, sebagai minoritas cewek. Oke, silakan. Asmi. Asmi ya. Nggak apa-apa ya. Asmi, what is the meaning of selamat pagi? Selamat pagi. Iya, good morning. Ya, gampang banget pertanyaannya. Tenang aja. Next, and then ya boleh ke sebelahnya. Azrul, what is the meaning of apa kabar? Ya. What's up, boy?
Kemudian ke Mr. Sam. Wih. Wih. How do you do artinya apa? Apa kabar? Ayo, how do you do adalah? Boleh minta bantu teman sebelahnya? How do you do? How do you do? Jawab Wiser atau ini? Artinya apa? Artinya apa? Kan? How do you artinya? Atau maknanya deh? Apa kabar? No. Hai. Hai, ya Hai. benar banget. Udah dibantu loh sama Oh, temannya. hai. Dan yang terakhir untuk udah tadi kan yang ke tangan, silakan Molly. Molly, what is the meaning of senang bertemu denganmu? Nice to meet you. Nice to meet you. Wah, udah berarti udah hafal ya? Wah, bukan hafal sih, maksudnya udah paham deh ya. Secara bentuknya udah gampang banget. Dan ini biasa digunakan untuk sehari-hari, yang umumnya digunakan untuk sehari-hari secara baik itu secara formal maupun secara informal. Nah, jadi bagaimana Iwafila? Semoga bermanfaat ya untuk semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. So, thank you for your time and thank you for your effort. And this material can help you to improve your English and I hope you can speak fluently in the future. See you the next time. See you the next meeting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. فبأي آلاء ربكما تكذبان